Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian semua sehat ya anak-anak. Oke anak-anak, mari kita sama-sama semangat di dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah anak-anak, materi hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelum belajar, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kalian dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi syarat-syarat atau norma. Yang keempat, kalian dapat memahami 4 tingkatan norma. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pengertian interaksi sosial? Oke, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah ada kaitan antara interaksi sosial dengan pembentukan sebuah lembaga sosial? Di sini kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari ketiga gambar ini dapat kita katakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya di sini adalah manusia membutuhkan kebutuhan untuk makan, maka dia membutuhkan pedagang. Nah, di sini pedagang sayur maupun pedagang beras maupun apapun, setelah membeli sayur ataupun beras diolah untuk menjadi lauk dan pauk. Sedangkan pedagang membutuhkan seorang petani yang akan menghasilkan barang atau jasa, contohnya di sini adalah beras dan sayur mayur. Nah, dari penjelasan ibu tersebut, kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, anak-anak, manusia antara satu sama lainnya akan selalu melakukan interaksi sosial di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu berpijak pada aturan atau norma-norma yang mengatur pergaulan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga terbentuklah sebuah lembaga sosial. Nah, dari keterkaitan ini, dari sekian banyak ragam kebutuhan manusia, nah, menjadi sebuah tugas dari lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita lanjut anak-anak, materinya adalah lembaga sosial. Nah, pengertian lembaga sosial adalah, atau kita katakan, mengapa sehingga lembaga sosial itu harus ada? Lembaga sosial terbentuk, berasal dan berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan secara bersama-sama. Pengertian lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Oke anak-anak, di sini dapat dikatakan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan selalu membutuhkan manusia yang lain dan dalam berhubungan dengan orang lain membutuhkan aturan-aturan sehingga disebut sebagai norma kemasyarakatan. Oke anak-anak, kita lanjut kepada syarat-syarat sistem norma atau aturan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma-norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh masyarakat dengan sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi-sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Berdasarkan penjelasan tadi berarti dapat dikatakan dalam norma masyarakat ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu cara atau usage, yang kedua Volkswagen atau kebiasaan, yang ketiga mores atau tata kelakuan, yang keempat adat istiadat. Mari kita bahas secara bersama-sama satu persatu. Yang pertama yaitu cara atau usage. Terlihat pada perbuatan individu di dalam masyarakat. Nah, norma yang akan mengikat berupa norma-norma sanksi ringan. Contohnya seseorang jika membuang sampah pada tempatnya maka dia akan mendapatkan pujian. Sedangkan orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan mendapatkan celaan ataupun sebuah teguran. Oke anak-anak, kita lanjut pada tingkatan norma yang kedua, yaitu kebiasaan atau Volkswagen. Merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.
Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya, pada saat kalian berangkat ke sekolah, dengan sendiri kalian akan berpamitan dengan cara mencium tangan kedua orang tua kalian dan keluar dari rumah dengan mengucapkan salam. Oke, kita lanjut pada yang ketiga, yaitu tata kelakuan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap bukan hanya sebagai perilaku, tetapi menjadi sebuah patokan atau norma pengatur dalam masyarakat. Nah, contoh yang real pada kalian adalah jika kalian datang ke sekolah, kalian harus menggunakan pakaian atau seragam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada sekolah. Jika kalian melanggar, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Yang keempat atau yang terakhir adalah custom atau adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan yang mengikat lebih. Nah, contoh di sini yang Ibu ambil adalah contoh pada daerah kita sendiri ya anak-anak, yaitu Kabupaten Alor. Biasanya pada acara-acara kegembiraan atau acara-acara ritual keagamaan ataupun ritual yang lainnya, tetapi Ibu lebih ambil kepada ritual pernikahan atau apapun, pada saat selesai kegiatan maka kita akan dihibur dengan tarian adat kita, yaitu tarian lego-lego. Ya, anak-anak, mungkin itu saja dari Ibu penjelasan terhadap pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, anak-anak, Ibu minta untuk mempersiapkan diri kalian pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya yaitu materinya tentang lembaga sosial yang membahas tentang pengertian, fungsi-fungsi, dan jenis-jenis lembaga keluarga. Sekian saja dari Ibu. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, jauhi diri dari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat siang semuanya.